saya mohon janganlah, ya kan, supaya beliau ini fokus menghadapi masalah yang sebenarnya kecil dan ringan ini menjadi bias kemana-mana. Oke. Oke Bang, agenda malam ini apa Bang? Menjalani wajib lapor kah atau ada pemeriksaan kah atau seperti apa Bang? Pertama, hari ini klien saya datang dalam rangka menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, khususnya unit cybercrime, untuk dimintai keterangan sebagai tersangka terkait dengan dugaan illegal access. Yang illegal access ini hari ini itu menjadi sangat debatable. Jadi setiap hari istilah illegal access dengan pasal 30 yang antara dunia nyata dengan dunia maya ini sudah menyebar dan menjadi multitafsir yang luar biasa. Bahkan saya mendapat kiriman statement pendapat dari salah satu pembina organisasi advokat. Yang advokat itu senior sekali, saya kenal beliau, memberi pendapat hukum dan ikut mengkritisi bahwa dia minta agar jangan ada lawyer lain yang memberi pendapat hukum yang lain terhadap kasus ini. Biarkan saya sebagai lawyer dari Dr. Richard Lee membedah kasus ini di pengadilan dan mendatangkan ahli-ahli. Jadi karena ini kasus baru, maka kita meminta agar segera dilimpahkan ke kejaksaan dan diproses di pengadilan. Nanti di pengadilan kita akan hadirkan saksi-saksi, termasuk nanti yang menarik itu Roy Suryo misalnya, atau satu orang ahli, Pak Roni, yang juga sudah WA ke saya, akan memberi pendapat hukum terkait dengan ini. Apa itu? Apakah yang saya sebut kemarin, akun Instagram yang disita, kemudian dipost melalui Facebook, yang digunakan dalam bentuk business suite, termasuk kategori illegal access, yang disamakan kedudukannya seperti polis lain di rumah, tidak boleh dimasuki, atau mobil pinjam pakai yang jadikan barang bukti oleh kejaksaan, kepolisian atau pengadilan. Ini multitafsir. Nah, dalam situasi multitafsir ini, maka klien saya kooperatif untuk mengikuti pemeriksaan oleh penyidik. Dan penyidik juga sangat care, sangat memahami situasi ini dan opini publik yang terbangun serta kondisi mental dari klien saya. Artinya apa? Bahwa kedua-duanya saya lihat berjalan dengan baik. Tugas polisi untuk melakukan BAP kepada klien saya berjalan. Kemudian apa yang dilakukan klien saya terhadap postingan Facebook yang terupload otomatis ke Instagram itu diterangkan dengan baik. Lalu kemudian kita uji, apakah ini nanti bisa illegal access tersadap dengan sendirinya, atau terhack, atau terduplikasi, atau terbajak. Nah, itu nanti biar pengadilan. Oke. Jadi kami kita tidak lagi berkutat dalam persoalan ini tersangka atau tidak, boleh atau tidak, prapit atau tidak, itu nggak ada itu. Jadi kita sekarang fokus ke sini biar ini nanti jadi jurisprudensi dan restoratif justice atau apapun namanya. Berarti ini BAP pertama ya Bang? Hah? Berarti ini BAP pertama ya? Ini BAP tambahan. BAP pertama, klien saya malam itu dia tidak tanda tangani, tetapi itu sudah dihitung sebagai sebuah proses BAP. Itu memang diatur dan boleh penyidik mengajukan pertanyaan-pertanyaan, boleh juga si tersangka tidak menjawab. Penyidik mengajukan untuk ditandatangani BAP boleh, dan si tersangka boleh juga tidak menandatangani.
Tetapi dalam konteks penegakan hukum itu satu rangkaian. Nah sekarang ini kita anggap adalah BAP tambahan. Dan judulnya tadi adalah BAP tambahan. Oke, Bang, bicara ketika menguploadnya via Facebook, ya kan, otomatis akan masuknya lebih, mungkin kita semua sebagai pengguna Facebook akan terkoneksi dengan Instagram, akan terupload di feed, ya kan. Yes. Sedangkan berdasarkan informasi yang kami terima bahwa itu ada upload Instastory, ya kan. Otomatis ketika upload Instastory berarti masuknya dari Instagram tersebut gitu, Bang. Enggak, tidak. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Richard. Kemudian nanti akan ada seseorang yang menjadi, ya katakanlah kreator dari Dr. Richard, yang akan bercerita seperti apa ini kronologinya. Nah, inilah yang nanti akan diuji gitu. Yang akan uji ini hakim. Oh, ini ternyata bisa ya begini. Oh, ini ternyata tidak bisa ya begini. Oh, ini ternyata bisa ya begini. Nah, jadi nanti ini akan diceritakan rangkaian semua. Jadi kalau polisi beranggapan bahwa ini kok masuk ya tiba-tiba, oh ini berarti dibajak ini, maka dia langsung, oh ini berarti ada, kenapa ini yang sudah disita masuk, oh kalau gitu ambil. Tapi Dr. Richard coba dengan kreator, oh ini kan tidak, kami lakukan seperti ini. Nah ini kan kita nggak perlu berdebat di sini, perdebatannya nanti karena ini barang baru. Ingat, sudah banyak pakar-pakar, saya ulangi lagi, yang akan membahas ini. Sangat menarik. Saya bila perlu minta TV live kita, jangan hanya urusan racun cyanida saja. Ini kasus baru. Ini kasus baru yang nanti, karena Roy Suryo mengatakan kepada saya ketika saya kemarin live bersama dia di TV, dia mengatakan bahwa masih ada yang belum sempurna. Ibarat undang-undang, ini juklaknya belum turun. Juknisnya belum turun. Jadi ini masih ada yang perlu diperbaiki. Nah, inilah mungkin salah satu hal yang membuat kita fokus menjadi ini sesuatu yang baru untuk kita ajukan ke pengadilan. Jadi kami tidak dalam posisi kita protes dengan polisi, kita ini tidak lagi, karena selesai sudah. Beliau sudah ditangguhkan, sudah sehat. Nah sekarang kita bawa ke sana, itu saja. Tapi niat awalnya apa sih Bang untuk memposting itu sehingga akhirnya maksudnya mungkin tidak sengaja keakses gitu? Saya coba jelasin dikit Bang. Saya boleh coba jelasin dikit Bang ya. Intinya pokoknya saya tidak pernah merasa melakukan illegal access, saya tidak pernah menghack, membobol Instagram saya sendiri, walaupun itu Instagram saya yang sudah disita oleh pihak polisian, saya tidak pernah berusaha membobol ataupun menghack itu. Jadi semua saya posting melalui Facebook Business Suite. Kebetulan akun saya berbeda dengan akun Facebook biasa. Akun Facebook saya ini sudah Facebook bisnis lah, kita ngomongin sudah di atas. Itu saya upload di Facebook dan otomatis tak post ke Instagram. Saya tidak menghendaki itu, tapi otomatis tak post ke sana. Yang disita adalah Instagram, sedangkan Facebook saya tidak disita. Jadi saya merasa apa yang saya post di Facebook, saya tidak melakukan kesalahan. Itu mungkin perbedaan persepsinya. Cukup. Dan inilah yang dikatakan barang baru itu, ya. Oke ya, cukup ya. Terima kasih. Tapi sebenarnya sudah ketika after TV Bang, copot Bang. Apa? Copot Bang. itu kan udah jadi bahan sitaan ya Bang ya. Tanya. Sudah ada izin atau sertifikasi Bang terkait hal itu Bang. Hah? Terkait penggunaan akun. Dr. Richard, tapi untuk berdamai dengan Kartika Putri sendiri gimana Dokter? Siap, saya siap kapan aja dipanggil. Dokter, tapi mendengar ini banyak petisi mendukung seperti apa sih? Thank you banget, luar biasa. Jalankan